Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala walau law nataqa binadmil qur'ani ka qawlihi, apabila mengucapkan dengan tutur kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang masih membahas tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu al-kalam, berbicara. Dari pembahasan berbicara ini terdapat beberapa masalah atau beberapa masail. Di antaranya yang ketiga, apabila ada yang mengucapkan dengan susunan Al-Quran ketika sholat, kaqaulihi, seperti bacaan ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Apa artinya? Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kuat. Au udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan selamat dan dengan aman, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan aman. Hal tabtulu sholatuhu amla, apakah bacaan tersebut membatalkan sholat apa tidak? Yang dibacanya Al-Quran. Yang pertanyaannya, apabila membaca nazom Al-Quran tersebut apakah membatalkan sholat apa tidak? Yang pertama, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin. Laha arba'u halat. Di dalam permasalahan itu terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, tarotan yaksidul Quran faqat. Terkadang orang yang membaca itu tujuannya membaca Al-Quran saja. Maka apa hukumnya kalau seandainya yang membaca ayat tersebut tujuannya membaca Al-Quran saja? Ya Yahya khudil kitaba biquwah udkhuluha bisalamin aminin. Tujuannya apa? Baca Quran saja. Fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Walaupun di hadapannya ada orang yang bernama Yahya, dan emang dia disuruh untuk ngambil kitab. Kitab mau kitab Jurumiyah, kitab Sorof dan lain sebagainya. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Depan kita ada orang yang namanya Yahya, mau kita suruh supaya ngambil kitab. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yahya ambilin kitab dengan kuat. Batal nah itu kalau ngomong kayak gitu lagi sholat, batal. Ini yang diucapkan dengan melalui nazam Al-Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wa Yahya, ambil kitab dengan kuat. Makanya di situ ada 4 kesimpulan. Yang pertama, terkadang orang yang membaca ayat tersebut tujuannya membaca Al-Quran saja, niatnya hanya membaca Al-Quran, maka tidak batal sholatnya. Maka ketika itu tidak batal sholatnya. Yang kedua, tarotan yaksidu tafhima faqat. Terkadang orang yang membaca ayat tersebut hanya ingin memberi faham kepada orang lain. Ya, ngejelasin ke orang, tafhim itu. Ya seperti tadi nyuruh orang namanya Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Tujuan ente baca itu apa? Ngasih tahu, ngasih dia paham supaya ngambil kitab. Maka bagaimana hukumnya? Kalau tujuannya seperti itu, fatabtulu sholatuhu, maka batal sholatnya. Fatabtulu sholatuhu, maka batal sholatnya. Yang ketiga, tarotan yaksiduhuma ma'an. Terkadang orang yang membaca tersebut, ya tadi yang dicontohkan Yahya, sekarang kita contohkan orang lain yang mau masuk, ngetuk pintu, kita baca udkhuluha bisalamin aminin.
Yang ngetuk pintu kita suruh masuklah dengan keadaan selamat dan keadaan aman. Tujuan ente baca itu apa? Baca Quran saja tidak batal. Tujuan ente baca itu apa saja? Nyuruh orang supaya masuk. Udkhuluha bisalam. Batal itu. Soalnya tujuannya apa? Tafhim, ngasih orang paham. Ngasih tahu orang atau mempersilahkan kepada orang supaya masuk. Yang ketiga, tarotan yaksiduhu mama'an. Terkadang orang yang membaca itu bertujuan dua-duanya. Bertujuan membaca Al-Quran dan bertujuan memberikan paham kepada orang. Maka bagaimana hukumnya? Fala tabtul salatuhu, maka tidak batal salat. Sekalian we, urang dek nitah Yahya titah mawa kitab. Ya Yahya khudil kitab biquwah. Tapi tujuannya di samping kita tafhim, begitu juga tujuan kita mau baca Al-Quran, maka tidak batal. Ya. Fala tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya. Tarotan yutlik, dan terkadang diitlakan. Itlak di sini, mutlak di sini tidak ada tujuan. Dak niat baca Quran, dak niat nyuruh orang. Dak niat baca Quran, dak niat memberi orang paham. Itu namanya mutlak. Diitlakan tujuannya itu. Udah lempeng, gak punya tujuan apa-apa. Maka layak sidu syai'an, di dalam kurung disebutkan tidak bertujuan sesuatu. Fatabtul salatuhu, maka batal salatnya. Fatabtulu salatuhu, maka batal salatnya. Jadi di dalam 4 kesimpulan ini dibagi dua perkara atau 2 keadaan batal, ya. Bagaimana kalau batal? Apabila bertujuan ngasih paham saja, nyuruh saja. Yang kedua batalnya apabila dimutlakan, tidak tujuan membaca Quran dan tidak tujuan memberikan paham, batal. Yang dua yang tidak batal apa? Apabila bertujuan membaca Al-Quran saja. Yang kedua tidak batal apabila bertujuan kedua-duanya, bertujuan membaca Quran dan bertujuan memberikan paham. Itu kesimpulannya. Sekarang tinggal kita perhatikan dari hukum-hukum yang ada di dalam sholat, ternyata peran niat, padahal pekerjaan sama, yang dibaca sama, cuman peran niat di dalam sholat sangat mempengaruhi sekali, mempunyai peran yang sangat besar. Khudil kitab biquwah, ada yang batal, ada yang enggak, padahal yang dibaca sama. Benar tak? Subhanallah. Niat, tujuan. Ini menunjukkan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak melihat kepada mulut yang kalian bacakan. Allah tidak melihat kepada pakaian yang kalian pakai. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada apa yang dikatakan oleh hati kalian. Ya Yahya khudil kitab biquwah udkhuluha bisalamin aminin, sama bacaannya. Tapi ada yang batal, ada yang tidak. Itu tergantung niat. Ya, seperti sebagaimana halnya, ya diulangi lagi supaya tidak lupa. Kita kalau jadi makmum, imamnya salah, kita baca apa? Subhanallah. Nah, subhanallah itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang membatalkan bagaimana? Sama bacaannya subhanallah. Tidak harus yang membatalkannya subhanallah, salah. Geus puguh eta mah aya tambahan, ya. Ada kalam ajnabi, kemudian ada gerakan. Ini mah subhanallah sama, cuman batal apabila bertujuannya tanbih faqat. Apabila bertujuannya niatnya ngagenggereuhkeun hungkul. Ngasih tahu imam saja salah. Ngasih tahu imamnya saja bahwasanya imamnya itu salah.
Yang tidak batal apa? Apabila tujuannya baca dzikir, fakot baca dzikir saja atau ma'an berbarengan. Ya, baca dzikir dan tanbih sekalian. Itu tergantung niat. Yang keempat, lau talaffadha, apabila ada orang melafadzkan bikurbatin dengan kalimat-kalimat ibadah di dalam sholat, seperti kaitkin, seperti memerdekakan, ya, seperti memerdekakan. Seperti di dalam sholat ada orang yang a'tokuhu liwajhillah, saya merdekakan budak saya karena Allah. Yang penting tidak ada domir mukhotob. Kalau ada domir mukhotob, a'tukuka, ya, saya memerdekakan kamu karena Allah. Kalau ada domir mukhotob itu batal di dalam sholat, ya. Tetapi kalau pakai domir goib seperti a'tukuhu, ya, atau a'tikuhu, saya merdekakan dia karena Allah. Bagaimana itu kalau dibacakannya di dalam sholat? Au ibroin, atau melunaskan, abro tuka atau barok tuka, ya, seperti kalimat ibro itu membebaskan, seperti abrotuka atau baroktuka fidaini atau fidainihi, saya bebaskan hutangnya. Awagfin atau wakaf, wakaftuhu lillahi ta'ala, ya. Jadi lagi sholat dia membaca kalimat-kalimat kurbah. Apa kalimat kurbah? Kalimat ibadah, mewakafkan sesuatu di dalam sholat, ya, ya, wakaftuhu lillahi ta'ala. Au i'tikaf, atau ini niat i'tikaf. Ada orang yang masuk masjid lupa dia niat i'tikaf, keburu takbiratul ihram sholat, baru keinget belum niat. Maka apakah kalau niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, bagaimana itu hukumnya? Dilafadzkan ini. Au nadrin, atau dia nadar dalam sholat, nadar. Kalau nadar biasanya imma menggunakan kalimat lillahi alayya, wajib bagi saya, ya, atas nama Allah wajib bagi saya, sebutkan nadarnya itu. Atau dengan menggunakan kalimat nadartu, saya nadar. Dan ini pelajaran penting juga, ya. Dan ini sudah disebutkan, apabila kita memberikan contoh di dalam bab nadar atau di dalam bab, ya, nadar, jangan dicontohkan, karena itu akan terjadi. Nadar tuh saya nadar, misalkan disebutkan ketika apa? Ketika memberikan contoh kepada yang mendengarkan itu dicontohkan nadarnya apa, maka itu jadi nadar. Seperti suami ustadz, ya, punya istri, menjelaskan tentang babut tolak, jangan diceritakan, jangan dicontohkan, ya, jangan dicontohkan atas dirinya sendiri, itu jadi tolak, ya. Seperti itu kan saya juga nggak bisa ngomong, ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ditamsilkan, karena itu akan terjadi. Begitu juga nadar, sama nadar. Ya, si A. Kalau misalkan kita contohkan si A mentalak istrinya, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau ditamsilkan kepada dirinya sendiri, jadi. Atau si A nadar mau i'tikaf,
Tapi kalau ditamsilkan kepada dirinya sendiri jadi. Hati-hati ya. Ulama fuqaha ini paling takut ngebahas babu tolak. Takutnya keceletot ya. Keceplosan. Ya, keceplosan akhirat itu jadi. Ya. Jadi talak jatuh satu. Lagi mana mau balik lagi? Ya harus rujuk. Tapi berkurang nilai tolaknya jadi dua deui. Ya. Hati-hati. Nah, ini permasalahannya kalau diucapkannya itu di dalam sholat seperti nadar, ya. Contoh, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, atau lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Bagaimana hukumnya? Au lillahi alayya an atasaddaqa. Fi hadzal masjid, dari orang malah di masjid ya. Ya. Lillahi alayya an atasaddaqa. Jadi contohnya, jadi dicontohkan ada orang yang mau nadar untuk bersedekah. Maka bagaimana hukumnya? Fahal tabtulu sholatuhu, maka apakah batal sholatnya? La tabtulu sholah, tidak batal sholatnya. Inda Ibni Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal sholatnya. Wa wafaqahu Romli fin nadar, dan disepakati oleh Imam Romli kalau nadar. Ya, disepakati oleh Imam Romli apabila di dalam bernadar. Sepakat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar, ya, kalau Imam Ibnu Hajar tidak batal sholatnya untuk semua, untuk kalimat kurbah, untuk kalimat yang seperti memerdekakan budak atau membebaskan hutang atau mewakafkan atau niat i'tikaf. Jadi umum Imam Ibnu Hajar tidak batal. Kalau Imam Romli sepakat dengan Imam Ibnu Hajar tetapi di dalam nadar saja. Wa fi ghairihi, dan selain nadar tabtulu indahu, maka batal sholatnya menurut Imam Romli. Yang kelima, ini permasalahan yang penting juga ya. Lau tawaqqafatil qiraah, apabila bacaan berhenti ala tanah nuhi, membutuhkan berdehem. Apabila ada orang yang berhenti bacaannya dan memerlukan berdehem. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak bisa dia tawakuf, berhenti bacaannya kecuali kalau dia berdehem dulu, karena ada yang menghalangi di situ. Bagaimana hukumnya berdehem di dalam sholat? Ya. Nah, gitu. Lau tawaqqafatil qiraah ala tanahnuhi biduhuri harfain, dengan munculnya dua huruf. Gara-gara tanahnuh itu ulama mengatakan muncul dua huruf. Ya. Emang huruf apa yang keluar ketika berdehem? Pernah ditanyakan dulu sama Ustadz, emang huruf apa yang keluar ketika berdehem? Nggak bisa jawab. Terus bagaimana? Ya udah, kita serahkan kepada fuqaha, sudah nggak usah pusing-pusing. Pokoknya tanahnu itu mengeluarkan dua huruf. Ya, yang namanya tanahnu itu dua huruf katanya. Emang huruf apa saja? Wallahu a'lam. Itu urusan fuqaha. Ya, nggak usah menteliti itu hurufnya huruf apa saja. Yang penting berdehem adalah dua huruf. Ya. Yang mana? Kembali ke pembahasan sebelumnya. Ketika orang sholat mengeluarkan dua huruf, apa hukumnya? Batal sholatnya, walaupun ghairu mufhimah, walaupun tidak dipahami. Kalau yang keluarnya dua huruf, maka batal. Sekarang permasalahannya, apabila berhenti bacaan dan memerlukan berdehem.
Biduhuri harfen fahal yajuz, apakah boleh? Ingkanatil qiraah wajibatan, apabila bacaannya itu sedang membaca wajib. Apa bacaan wajib di dalam sholat? Pertama apa? Takbiratul ihram, ya, itu namanya ruknun qauli, takbiratul ihram. Yang kedua apa? Qiraatul Fatihah. Yang ketiga apa? Tasyahud, ya, tasyahud akhir. Yang keempat apa? Assalam. Contoh lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selek ya. Memerlukan tanahnuh. Ya. Ingkanatil qiraatu wajibatan, apabila bacaannya itu sedang membaca wajib, kal Fatihati, seperti baca Fatihah, awit tasyahudil akhir, atau sedang membaca tasyahud akhir, jaza tanahnuh, maka boleh untuk berdehem. Boleh berdehem dulu. Supaya dia melanjutkan bacaan Al-Fatihah. Wa imma, dan kalau seandainya idza kanat, dan adapun idza apabila kanat bacaannya itu ghairu wajibatin, tidak wajib, sedang membaca yang bukan wajib. Seperti apa? Kasurati, seperti membaca surah, membaca surat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Keselak dia, perlu tanahnuh, perlu berdehem, ya, perlu berdehem. Atau lagi kunut, Allahumma hdina, kunut hukumnya apa? Sunnah, ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nggak keluar lagi suara, perlu berdehem. Bagaimana? Atau bacaan sunnah ketika mengeraskan suara. Mengeraskan suara hukumnya wajib apa sunnah? Ketika sholat maghrib, isya dan subuh, wajib apa bagi imam? Wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau ada imam sholat maghrib nggak ngerasin suaranya, biarin. Dan kita harus ngerti, imam ieu poho atanapi sengaja orang kudu hideng baca Fatihah. Bisi kaburu imam ruku ti heula, urang can naon. Ya. Dan tidak boleh digenggerekeun ku subhanallah. Subhanallah. Mam bacana tarikan. Maksudna kitu nya ngan teu meunang pan. Imam tarikeun bacana, itu geus puguh batal. Ini ganti dengan subhanallah, tidak perlu ditanbih. Ya. Tidak perlu ditanbih. Udah biarin saja, kita hidang baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Nah, ketika kita menjadi imam, mengeraskan suara, kemudian lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, keselak kita, keselak nggak bisa mengeluarkan suara. Lah kalau bacanya nggak dikerasin bisa, masih bisa. Nah, itu 3 permasalahan itu. Ketika membaca surah keselak, ketika baca kunut keselak, perlu berdehem. Atau ketika mengeraskan suara keselak, perlu berdehem juga supaya bisa melanjutkan bacaannya dengan keras, ya. Atau jahar bitakbiratul intiqalat fala yajuzu, atau mengeraskan ketika membaca takbir. Takbir apa namanya? Takbir perpindahan. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, keselak dia, perlu berdehem. Bacaan takbirat itu kan sunnah. Fala yajuzu, maka tidak boleh berdehem. Ya. Lagi baca surah Bismillahirrahmanirrahim wadduha, nggak keluar lagi suara, harus berdehem. Boleh apa tidak? Ini di dalam kitab ini mengatakan nggak boleh berdehem. Kenapa? Bacaannya sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa, langsung aja ruku. Atau kita lagi jadi imam Al-Fatihah, baca lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, keselak kita, perlu berdehem supaya bisa meneruskan mengeraskan suara. Nggak boleh berdehem supaya untuk mengeraskan suara, atau berdehem supaya bisa mengeraskan suara ketika membaca takbiratil intiqal, ya, takbir perpindahan.
fala yajuz, cuman di dalam ta'liq ini fala yajuzu wa inda Ibnu Hajar jawazu tanahnu li jahri takbiratil intiqalat indal hajah ila sima'il ma'mumin. Ternyata di dalam permasalahan berdehem itu fiha wus'ah, di dalamnya ada kelonggaran. Ya, jadi inilah pentingnya mempelajari ilmu agama, ya, dan berikut kita memahami beberapa pendapat ulama-ulama di dalam permasalahan itu, supaya kita tidak terfokus dengan satu permasalahan yang akan menyebabkan kita kolot, yang akan menyebabkan kita fanatik dengan pendapat itu, dan yang akan menyebabkan kita sering nyalahin orang. Kalau yang kita baca tadi ya, tanah nuh hukumnya tidak boleh kalau bukan untuk bacaan yang wajib. Maka ketika kita melihat orang sedang sholat, kemudian dia berdehem, pasti kita sali batal sholat, atau menang dia berdehem, karena kita terfokus taunya cuman pendapat itu. Ya, coba kalau kita pemahamannya luas, lamun cek kasar ngaji teh ulah sisina hungkul jeung jerona sih baca. Ngaji teh ulah matana hungkul, sarahna baca, supaya orang tegampang nyalakeun batu. Ikhtilaful ulama rahmah. Ya, perbedaan antara ulama itu rahmah. Ya. Jadi tidak asal gampang menyalahkan orang lain. Wa inda Ibnu Hajar jawazu tanahnuh, dan menurut Imam Ibnu Hajar boleh berdehem untuk mengeraskan suara ketika membaca takbiratul intiqalat. Apa takbiratul intiqalat? Takbir perpindahan, seperti dari berdiri ke ruku, ya, atau dari ruku membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ketika kita sudah baca nih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kemudian pas mau ruku mau baca sami Allahu liman hamidah, keselak kita, perlu berdehem. Kata Ibnu Hajar nggak apa-apa, berdehem aja. Ya, tadi pendapat yang di atas apa? Nggak boleh kalau untuk bacaan yang sunnah. Imam Ibnu Hajar boleh, nggak apa-apa. Oh, berarti di situ ada beberapa pendapat dan kita boleh memilih selagi pendapat itu berada di dalam satu madhab. Ya, kalau ada ulama madhab lain atau madhab lain yang memperbolehkan, apakah boleh kita boleh taklid? Boleh, dengan syurutut taklid, dengan syarat-syarat kita harus tahu syarat-syarat taklid. Di antara syarat taklid itu adalah taklid qabla amal, niat taklid sebelum amal. Jangan kita tahu nih sholat kita ini nggak sah, tapi menurut Malik, Imam Maliki tidak sah. Ya udah, anak ikut pendapatnya Imam Malik aja. Simpel banget tuh orang. Kalau mau taklid, taklid dulu, niat taklid dulu sebelum amal. Jangan setelah terus nyari solusi, nyari cik pendapat lain sugan aya nu ngasahkeun ya urang sholatna ya. Pek teh aya nu ngesahkeun, menang teh. Nggak boleh. Ya. Kalau mau taklid harus niat dulu taklid sebelumnya. Dan banyak sekali surut taklid ya. Surut taklid, wah itu mah kudu ngaji, kudu pesantren. Ya. Bahas. Jadi itu mah nanti akan diperdalam lagi seperti wudu. Kita mau taklid Imam Malik di dalam pembatalan wudu. Imam Malik bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Ya udah pakai wudunya Imam Malik, wudunya juga pakai wudunya Imam Malik. Ya, di dalam syarat, di dalam rukunnya, di dalam furudul wudunya kan beda. Ya, wudunya Imam Malik dengan wudunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi beda lah pokoknya mah. Kalau mau taklid harus mengerjakan wudunya, harus wudunya Imam Malik. Pembatalannya juga pembatalan Imam Malik. Dan kesananya lagi panjang lah. Intinya perbedaan antara ulama itu harus kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyalahkan orang. Seetik-seetik nyalahkan batur, seetik-seetik nyalahkan batu. Paham? Ya.
Wa khalafahu Romli wal Khatib. Tuh, Imam Romli mah teu satuju jeung pendapatna Imam Ibnu Hajar. Cek Imam Romli, saur Imam Romli, dan menurut Imam Khatib berdehem untuk bacaan yang sunnah tidak boleh. Imam Ibnu Hajar fadol, boleh, nggak apa-apa, boleh. Terus kita ngikutin yang mana? Terserah, bebas. Mau ngikuti pendapat Imam Ibnu Hajar, fadol. Mau mengikuti pendapatnya Imam Romli, silahkan, tidak apa-apa. Karena Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar berada di dalam satu madhab, yaitu madhab Asy-Syafi'i. Bahkan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu berguru satu angkatan, satu kitab ngajinya itu. Gurunya adalah ayahnya Imam Romli. Jadi ayahnya Imam Romli itu ngajar anaknya yang bernama Imam Romli, ya. Kemudian ngajar Imam Ibnu Hajar. Itu bersaing itu keduanya. Ketika Imam Ibnu Hajar mengarang kitab Tuhfah, mensarahkan kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi, disyarahi sama Imam Ibnu Hajar yang bernama kitab Tuhfah, beberapa jilid itu. Pembahasannya hebat itu di dalam kitab Tuhfah itu. Imam Romli nggak mau kalah, ngaranglah kitab Mughnil Muhtaj fi syarhi Minhaj, fi syarhi Minhaj. Imam Romli mengarang kitab Mughnil Muhtaj, nyarahin kitab yang sama. Nah, itu bersaing yang baik, ya, bukan bersaing di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Bersaing di dalam kebenaran, bersaing di dalam kebaikan, itu nggak apa-apa, ya. Saling bersaing bagus itu. Tapi hatinya Masya Allah, kalau lagi ngopi ya bareng Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Jadi berseterunya itu, khilaf perselisihannya itu hanya sebatas di dalam hukum saja. Waktunya ngopi. Ai urang mapan berselisih jeung batur, kabawa oge jeung ngopi, mau ngopi aing jelema eta. Teu sapendapat tuh. Apan urang mah kadinya ai ulama pan Masya Allah, ya. Boleh berbeda pendapat tetapi hati tidak boleh robah, ya. Hati tidak boleh robah. Allahu a'lam. Cukup ya pembahasan yang dijelaskan dalam kitab Taqrirat, ya, mudah-mudahan manfaat, ya, manfaat untuk semuanya dan bisa memperbaiki di dalam peribadahan kita. Ternyata di dalam bab sholat aja banyak sekali permasalahannya. Pembatalan sholat bukan hanya berbicara, ya. Di dalam pembicara beberapa masalah yang harus kita pahami. Ya, mudah-mudahan dengan melalui majlis ini yang hadirnya hanya seminggu sekali bari jeung nunutan, wallahu alam, paham jeung henteu-na, mudah-mudahan manfaat, ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau mau ikut ini, ya, ngaji live streaming setiap habis subuh, ya, subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Senin, subuh Selasa. Itu pembahasan kitab Muqaddimah Hadramiyah, ya, itu di live streamingkan. Tujuannya supaya orang yang mau ngaji itu soalnya waktunya pas itu sebelum berangkat kerja, ya, dari 5:30 beres 5:30. Jadi bangunnya harus jam 5 atau 4:30. Jadi jam 5:30 itu sudah siap, ya. Tapi kalau bangunnya 6:30 bubar sudah. Maksudnya di live streamingan itu pertama amar min Sayyidil Habib Umar. Ini perintah dari guru kita Al Habib Umar. Selagi bisa di live streamingkan, ya. Nggak apa-apa orang menilainya kayak apa, ingin kapuji, sabodok, nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya apa. Al Fakir niatnya anak berharap barangkali ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang mendengarkan terus salah, di komen enggak apa-apa, salah itu penjelasannya nggak apa-apa. Jadi supaya bertambah ilmu atau lewat WhatsApp dan lain sebagainya, itu tujuannya. Dan tujuan yang ketiga, ya barangkali ada 1-2 kan kelihatan kalau ada yang melihat itu, ada 2an, 3an, lumayan 2an, saurang we nu ngadengikeun.
Kusababiyah yang mendengarkan itu, yang tadinya sholatnya ada kekurangan, kemudian dia paham dengan lewat pengajian itu, maka itu akan menjadikan hidayah baginya. Gara-gara apa? Live streaming itu. Dan kita dapat pahala. Ya, jadi cari pahala. Lah bagaimana kalau kita nggak bisa? Banyak sekali ya cara kita untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kita nggak bisa ngaji, nggak bisa menyampaikan secara langsung. Kita lihat live streamingnya orang yang lagi ngaji, yang lagi ceramah atau yang lagi bahas kitab, kita bagikan. Ya, banyaklah cara untuk berbagi kebaikan supaya manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang melihat tersebut. Jadi mudah-mudahan manfaat ya untuk semuanya, wabil khusus untuk al-fakir. Dan kalau misalkan ada yang salah di dalam pembahasan, di dalam penyampaian, maka al-fakir juga menunggu koreksinya dan lain sebagainya, supaya tidak ada hukum yang seenaknya dijelaskan. Ya, Allahu a'lam.